Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Kita mau memulaikan ibadah online kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami ya Bapa selama kami beraktivitas pada hari ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau memulaikan ibadah online kami Tuhan, kiranya Kau berkati segala sesuatunya ya Bapa, dari internet ya Tuhan, dan apa yang kami gunakan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya ya Bapa. Walaupun ibadah kami masih secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik, walaupun kita masih ibadah online, sekolahnya mungkin daring, yang kuliah juga mungkin juga masih online, sama yang bekerja juga mungkin ada yang work from home, sama atau mungkin yang udah bekerja di luar. Tetap jaga kesehatan ya. Kita akan memulaikan ibadah kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik.
selama-lamanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan ada satu pujian yang mengatakan mukjizat dalam bersyukur. Di sini kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, apapun, dalam sakit, dalam kita sedang kita sehat, dalam kita senang walaupun sedih, tetap kita bersyukur, karena ketika kita dalam mengucap syukur dalam segala sesuatunya, percaya, dan kita harus yakin dan percaya mukjizat itu akan nyata di dalam kehidupan kami. Kita akan nyanyikan lagu ini. Tangan Tuhan tak kurang
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami naikkan, apa yang kami pujikan ya Tuhan, kiranya semuanya bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ajak kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita kembali boleh bertemu. Renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Suratan Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Korintus, ditulis pada waktu Paulus berada di Efesus selama 3 tahun, dan tujuan daripada surat 1 Korintus itu salah satunya adalah untuk menegur dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di Efesus, karena terjadi sesuatu yang tidak beres dalam hal mental, moral, dan kemudian juga kehidupan rohani dan sosial di antara jemaat Tuhan. Nah, salah satu yang ditekankan di dalam suratnya, dalam 1 Korintus 13 ini adalah tentang kasih. Tetapi di dalam ayat 13 ini ada 3 hal yang disebutkan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan 3 kata ini seringkali ditulis di dalam ayat-ayat yang lain di dalam satu kesatuan antara iman dan pengharapan dan kasih tidak terpisahkan. Dan Paulus menulis yang sama tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita akan melihat tentang ketiga hal ini, apakah itu iman, apakah itu pengharapan, dan apakah itu kasih. Iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di sana dikatakan iman adalah dasar. Kita baca saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang mereka. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman yang sebagai dasar tadi kemudian memunculkan kesaksian. Iman memberikan bukti. Di ayat yang lain, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Paulus juga menuliskan yang sama tentang iman, tetapi berbeda manfaatnya. Ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, iman, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau iman yang ditulis di dalam Ibrani tadi, iman itu bermanfaat bagi seseorang ketika hidup di dunia, sehingga dari iman itu menimbulkan kesaksian-kesaksian. Dengan iman itu menimbulkan pengertian-pengertian. Dan kemudian di dalam Roma ini, oleh karena iman,
maka orang tersebut diselamatkan atau masuk ke dalam kehidupan kekal. Jadi dengan demikian iman memiliki fungsi ganda, yaitu untuk membuktikan selama kita hidup dan untuk disempurnakan sampai mendapatkan keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Kita melihat di dalam ayat yang lain, di dalam Matius pasal yang ke-17, di sana ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21, di sana diberikan judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dan kemudian apa yang ditulis di dalam dari ayat 19 saja deh. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, pasca Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kemudian kata Yesus, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu jaminan bahwa ketika orang percaya, bahwa ketika orang beriman, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Memindahkan gunung untuk pindah ke sini atau pindah ke sana dengan iman dapat dilakukan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Jadi ternyata saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iman itu ada ukurannya. Roma pasal 12 ayat yang ketiga juga di sana dikatakan, menurut ukuran imanmu. Ukuran yang dipakai sebagai ukuran iman itu apa? Tentunya semuanya ada di dalam otoritas Allah. Karena berbicara iman, berbicara hubungan orang tersebut dengan Tuhan. Maka iman adalah percaya, saya ulangi, yang disetujui dengan pikiran dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus. Yang bisa tahu ukuran iman itu besar atau kecil hanya Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa iman ada ukuran. Pada sekali waktu, ketika Tuhan Yesus sedang dalam pelayanan, kemudian datanglah seorang perempuan yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan kemudian perempuan tersebut berusaha dengan segenap kekuatannya, dengan sisa-sisa kekuatannya, karena sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan kemudian di dalam hatinya dia percaya, imannya berkata bahwa asal aku jamah jumbai jubahnya, asal aku jamah jumbai jubah Yesus, maka aku sembuh. Apa yang terjadi? Ketika perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dia menjamah jumbai jubah Yesus, maka seperti ada kuasa yang keluar dari Yesus. Dan pada saat itu perempuan itu sembuh. Kemudian Yesus menoleh dan dia berkata kepada perempuan itu, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan bukan hanya melulu di dunia, mujizat bukan hanya melulu di dunia, tetapi sampai kepada keselamatan. Jadi iman dibutuhkan juga pada saat ini ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi sesuatu yang mustahil dari jangkauan pikiran manusia. Di situ kita percaya, di situ kita butuh beriman kepada Tuhan. Di situ iman diperlukan, dan dari hasil iman itu kemudian akan memunculkan kesaksian demi kesaksian. Ada sekali waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia menyeberangi danau setelah pelayanan sepanjang hari. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang ada di tengah danau, datanglah taupan yang besar, datanglah gelombang yang besar. Dan kemudian murid-muridnya mulai menyibukkan diri untuk mengatasi persoalannya dengan keahlian mereka, karena mereka memiliki latar belakang yang hampir sama, yaitu nelayan.
Mereka sudah terbiasa dengan gelombang, mereka sudah terbiasa dengan keadaan laut yang seperti itu, tetapi mereka tidak berhasil. Sampai kemudian di satu titik dia berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Dan kemudian Yesus bangkit, dia bangun dan menghardik, hai danau, tenanglah. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak beriman? Jadi dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi banyak persoalan. Bahkan danau pun tunduk oleh iman. Di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 13, di sana Yosua ketika memerangi bangsa Amori bersama dengan pasukan daripada Tuhan. Menjelang matahari terbenam, seluruh bangsa Amori belum ditumpas habis. Dan kemudian Yosua berseru dengan imannya kepada Tuhan, hai matahari, berhentilah engkau di atas Gibeon, dan engkau, hai bulan, berhentilah engkau di atas lembah Ayalon. Dan pada saat ketika Yosua menyerukan doa kepada Tuhan dengan imannya, maka bulan berhenti, matahari berhenti, sampai kemudian seluruh bangsa Amori ditumpas habis oleh Yosua dan pasukannya. Iman yang seperti itu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan saat ini, dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya kita kepada Tuhan. Untuk apapun juga, untuk persoalan apapun juga, dibutuhkan iman. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-9, nah ini yang akan kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan demikian. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman siapa ini? Iman dua orang buta. Jadi ketika dua orang buta ini dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kemudian Yesus berkata, percayakah kamu aku dapat melakukan hal itu? Dan kemudian mereka berkata, aku percaya Tuhan. Dan ketika mereka memproklamirkan imannya, aku percaya Tuhan, maka Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut perkataanmu. Iman diproklamirkan dengan ucapan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Sebab dengan mulut orang mengaku, dalam hati orang yang percaya. Percaya dan kemudian diproklamirkan dengan mulut. Itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Mereka mengalami mujizat karena pertolongan Tuhan. Jadi iman harus terus kita pegang. Iman harus kita proklamirkan. Iman harus terus kita pertahankan sampai kepada kekekalan. Sampai iman kita menjadi sempurna, yaitu di dalam kerajaan surga. Itu iman. Kemudian pengharapan. Kita akan melihat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Apakah yang dimaksud dengan pengharapan itu? Apa yang ditulis Alkitab tentang pengharapan? Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan adalah sauh yang kuat, adalah aman bagi jiwa, sauh yang kuat dan aman yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah
alat yang dipakai untuk mengikat sebuah kapal, baik kapal besar ataupun kecil, yang kemudian ada talinya, dan pada ujung tali dipasang semacam jangkar untuk menahan supaya kapal itu tidak terombang-ambingkan, tidak terbawa arus, sehingga dia berada di tracknya. Demikian juga pengharapan kita kepada Tuhan membawa kita. Pengharapan itu membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada janji-janji Allah, membawa kita kepada apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Oleh sebab itu, ketika orang yang beriman dan memiliki pengharapan, ketika dia menghadapi kesulitan, dia tidak akan digoyahkan. Ketika dia menghadapi problema, dia tidak akan digoyahkan imannya, dia tetap akan teguh berdiri. Dia akan terus berakar semakin dalam, dia akan semakin bertumbuh semakin tinggi, dan dia akan semakin berbuah dan buahnya itu akan semakin lebat. Orang yang memiliki pengharapan, karena pengharapan itu adalah sesuatu yang akan diperoleh. Keinginan yang akan diperoleh pada satu saat, apabila waktunya telah tiba. Maka firman Tuhan katakan, janganlah engkau jemu berbuat baik, janganlah engkau jemu menabur baik. Kalau engkau menabur baik, apa yang dikatakan firman Tuhan, maka engkau pun akan menuai tuaiannya. Ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan yang ada 30 kali ganda. Itulah pengharapan yang akan dicapai. Ketika kita menabur, kita akan memperoleh pengharapan yang dikatakan 100 kali ganda, apakah 30 kali ganda atau 60 kali ganda. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita harapkan, ketika waktunya sudah tiba, itu akan menuai, dan tuaiannya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau iman tadi hubungan kita dengan Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, tetapi kalau pengharapan adalah untuk kita mencapai kepada janji-janji Allah tadi. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan sampai kemudian ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, oleh pengharapan maka seseorang dia akan kuat. Rasul Paulus pada sekali waktu dia menerima penglihatan yang daripada Tuhan. Dia diangkat ke sorga. Maka ketika Paulus menghadapi penderitaan, maka ketika Paulus menghadapi kesulitan, dia katakan, penderitaan yang aku alami saat ini, kesengsaraan yang aku alami saat ini, tidak ada bandingnya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan aku terima. Itu pengharapanlah daripada Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kekuatan, Paulus mendapatkan penghiburan, Paulus mendapatkan semangat untuk dia tetap melayani Tuhan, untuk tetap dia melakukan firman Tuhan, untuk tetap dia setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, imanmu harus tetap kuat dan teguh, tetapi pengharapanmu jangan kendor. Ketika kita sulit, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam ujian, iman harus tetap teguh di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak boleh kendor, pengharapan itu tidak boleh lepas.
karena dari hasil pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, nanti ada sesuatu, ada upah yang Allah berikan kepada kita. Itu tentang iman, pengharapan. Dan kemudian kita akan melihat tentang kasih. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, satu ayat yang tidak asing bagi kita, itu adalah kasih daripada Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan. Kasih Allah yang terbesar adalah keselamatan jiwa, keselamatan roh, keselamatan sampai kepada kehidupan kekal. Itu kasih Allah yang terbesar. Dan kasih Allah dinyatakan kepada manusia sejak dunia ini dijadikan. Kalau kita membaca, kita melihat apa yang ditulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai kemudian kitab Wahyu, di dalamnya ada edukasi tentang kasih. Di dalamnya ada contoh-contoh tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada bangsanya, kepada umatnya, bahkan kepada dunia ini. Jadi Allah yang lebih dahulu mengasihi. Kasih itu, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perasaan sayang, perasaan cinta. Jadi karena sayangnya, karena cintanya, dia mau melakukan. Melakukan untuk siapa? Melakukan untuk mereka yang dikasihi. Nah, Markus 12 ayat yang ke-30, kita akan baca ayat ini. Markus 12 ayat yang ke-30. Dan 31 di sana tentang hukum kasih. Ada satu pertanyaan yang dimunculkan oleh ahli Taurat. Ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ketika mengasihi, maka dia harus dengan segenap jiwa, dia harus dengan segenap akal budi, dia harus dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa kasih adalah tindakan, yaitu wujud daripada iman dan pengharapan yang dibuktikan dalam perbuatan. Itulah kasih. Kita beriman kepada Yesus, kita beriman kepada Tuhan, dan kita memiliki pengharapan akan suatu kebaikan pada suatu waktu. Bagaimana kita membuktikan iman kita? Bagaimana kita membuktikan pengharapan kita? Yaitu melalui perbuatan. Yaitu wujud daripada kasih itu, perbuatan. Apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita akan melihat yang ditulis di dalam surat Korintus ya. Maaf, saya cari lagi.
Ya, Yakobus pasal yang kedua. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman harus diwujudkan di dalam perbuatan, dan perbuatan itulah kasih. Kasih Yesus, kasih Allah yang terbesar ketika dia berbuat, dia memberikan Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi sesama. Apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa kerjakan untuk sesama? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ukurannya, kasih kita kepada Tuhan. Dan ukuran kasih kepada sesama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ukuran. Jadi ketika engkau sudah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu sudah sesuai dengan ukuran Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan sudah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, itu sudah sesuai dengan ukuran daripada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu ada 4 macam kasih. Atau di dalam bahasa Yunani ditulis ada 4 macam kasih, yaitu kasih eros, kasih philea, kasih storge, dan kemudian kasih agape. Kasih eros adalah kasih lawan jenis, suami istri, laki-laki dan perempuan. Kasih philea adalah kasih sesama teman, mengasihi teman, ada batas-batasnya. Kasih storge adalah kasih persaudaraan antara orang tua dengan anak, anak-anak dengan orang tua, kakak dengan adik, adik dengan kakak, itulah kasih storge. Dan kemudian kasih agape adalah kasih Allah. Keempat-empatnya berguna. Keempat-empatnya harus berjalan sesuai dengan fungsi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, bagaimana kita mengasihi sesama dengan kasih philea, bagaimana kita mengasihi pasangan hidup atau orang yang kita cintai dengan kasih eros dalam batas-batas tertentu, dan bagaimana kita mengasihi keluarga di dalam kasih storge. Kasih eros, kasih philea, kasih storge harus dibungkus di dalam satu kemasan, yaitu kasih agape. Artinya, ketika kita mengasihi pasangan hidup, ketika kita mengasihi teman, ketika kita mengasihi keluarga, bungkuslah, landasi itu karena kasih Allah. Sehingga kita tidak kebablasan. Sehingga kita boleh melakukan kasih itu sesuai dengan standar daripada Allah. Itu kasih. Jadi kalau iman itu ada hubungan orang tersebut dengan Tuhan, pengharapan adalah sesuatu yang akan kita peroleh, dan kasih adalah perbuatan yang kita kerjakan pada saat ini. Kita akan kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, sebelum kita akhiri renungan pada saat ini. Ayat yang ke-13 saya baca kembali. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan. Kenapa yang disebut yang paling besar di antaranya ialah kasih? Bahkan di dalam perikop ini diberikan judul tentang kasih. Kita akan baca dari ayat yang pertama, pasal 13 dari 1 Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Langsung loncat ke ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
tetapi kasih tidak berkesudahan. Inilah yang membedakan mengapa kasih disebut sebagai yang terbesar. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Artinya begini, bahwa iman dan pengharapan itu sekali waktu akan hilang. Kapan iman itu hilang? Iman akan berakhir ketika iman itu berhenti sampai kepada kesempurnaan, yaitu ketika seseorang mempertahankan imannya dan sampai kepada orang tersebut masuk di dalam kekekalan. Kita orang percaya kepada Tuhan, iman dipertahankan sampai kemudian iman itu dapat upah, yaitu hidup kekal di sorga. Maka di sorga tidak lagi dibutuhkan iman. Tetapi kasih tetap berjalan. Kemudian pengharapan. Pengharapan pun akan hilang apabila pengharapan itu telah dibuahi. Pengharapan itu akan selesai ketika pengharapan itu sudah diwujudkan dalam kehidupan kita. Umpamanya, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kesulitan, dan kita bergumul dalam persoalan itu dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya persoalannya itu selesai dan pengharapan itu terbuahi atau terjadi, dan kita sudah tidak lagi butuh pengharapan. Karena kita sudah capai apa yang kita harapkan. Dan akan selesai, akan hilang, tidak butuh lagi pengharapan, sama seperti iman. Ketika kita sudah masuk ke dalam kekekalan, maka pengharapan itu selesai. Tetapi kasih tidak. Sampai kepada kehidupan kekal, sampai kepada kerajaan sorga, kasih tetap berlangsung. Kasih tidak ada habisnya. Kasih tidak selesai ketika seseorang sampai kepada kekekalan, tetapi kasih tetap terjadi di sana. Bahkan dikatakan bahwa kasih itu menjadi sempurna. Apakah kemudian kasih itu lebih besar dalam hal kualitasnya sehingga menjadikan pengharapan dan iman di bawah kasih? Tentunya maksud daripada surat Paulus tidak demikian. Tetapi saya perumpamakan bahwa antara kasih, iman, pengharapan, dan kasih itu seperti sebuah segitiga. Satu sisi berdiri iman, di sisi yang satu lagi berdiri pengharapan, dan kemudian di sisi yang satunya ada kasih. Jadi antara iman, pengharapan, dan kasih adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Mereka memiliki sisi di tempat yang berbeda, memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Antara pengharapan, iman, dan kasih satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah iman bisa dihilangkan dan hanya membutuhkan pengharapan dan kasih sampai kepada kehidupan kekal? Tidak bisa. Apakah kemudian pengharapan bisa dihilangkan, hanya berdiri antara iman dan kasih untuk sampai kepada kehidupan kekal? Tidak bisa. Atau sebaliknya, hanya butuh iman dan pengharapan tanpa kasih kemudian sampai kepada kehidupan kekal? Tidak bisa. Tiga-tiganya harus berjalan beriringan, harus berjalan bersamaan, dan ketiga-tiganya harus bersatu. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi alasan kenapa disebut sebagai terbesar, karena kasih itu tidak berkesudahan. Setidak-tidaknya yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan kasih, ada sesuatu yang kita keluarkan. Ada sesuatu yang hilang dari kita. Apakah itu waktu? Apakah itu harta? Apakah itu emosi? Dan banyak lagi. Karena untuk mewujudkan kasih harus diwujudkan dengan perbuatan. Tetapi kalau berbicara iman, kita harus percaya dan tetap bertekun kepada Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan.
Dan ketika kita berbicara pengharapan, kita kuat. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bertahan. Sampai kemudian pengharapan itu menjadi kenyataan. Tetapi tentang kasih, kita harus kerjakan. Kita harus kerjakan setiap hari. Kita harus kerjakan setiap waktu. Kasih kepada Tuhan harus kita kerjakan setiap waktu. Setiap hari harus kita kerjakan. Kasih kepada sesama, kita juga harus kerjakan setiap waktu. Setiap keadaan. Jadi di renungan firman Tuhan saat ini, bahwa iman harus tetap teguh kepada Tuhan. Pengharapan akan membuat kita kuat di tengah-tengah kesulitan. Dan kasih harus kita kerjakan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas daripada kasih itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan ketika kita mengasihi sesama, kasihi Dia, kasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kami boleh kuat, kami boleh berbangga hati ketika kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kami peroleh oleh karena iman kami kepada Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, maka segala sesuatunya boleh terjadi. Dan di dalam pengharapan kami boleh kuat, kami boleh teguh berdiri di dalam iman kami kepada Tuhan. Ketika kami susah, Tuhan memberikan kekuatan dalam pengharapan. Ketika kami lemah, ketika kami di dalam kesulitan, ketika kami di dalam ujian, bahwa pengharapan kami kepada Tuhan seperti sauh yang kuat, yang akan membawa kepada pembelaan dan kemuliaan yang Allah kerjakan atas kami. Tapi dalam hal ini Tuhan, kami pun tidak boleh melupakan kasih kami kepada Tuhan. Bagaimana kami harus berkorban, bagaimana kami harus bertindak, baik mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, dan segenap akal budi kami. Demikian juga mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Roh Kudus, kuatkan setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan, yang boleh memahami firman Tuhan saat ini. Dan oleh sukacita damai sejahtera daripada Roh Kudus, oleh kekuatan yang daripada Roh Kudus, sampai iman dan pengharapan dan kasih kami, sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar, diberkatilah setiap kami yang menerima, dan diberkatilah setiap kami yang menjalankan firman Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.